Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rana Azahra. NIM saya 241710028. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak cipta dan perlindungan karya digital, mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Berikut penjelasannya. Pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hal eksklusif yang dimiliki pencipta atas karya intelektualnya yang lahir secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bersifat otomatis tanpa perlu pendaftaran, tetapi pendaftaran dapat memperkuat pembuktian bila terjadi sengketa. Contoh karya yang dilindungi. Yang pertama ada musik, lagu, film, foto, novel, dan desain grafis. Yang kedua ada program komputer atau software dan aplikasi. Yang ketiga ada konten digital, yaitu video YouTube, postingan Instagram, desain poster, dan ilustrasi. Hak eksklusif pencipta terbagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu tidak dapat dialihkan, melekat seumur hidup pencipta, yang meliputi menempatkan nama pencipta, hak atas keutuhan karya atau tidak diubah seenaknya, dan melindungi reputasi pencipta. Sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan atau dilisensikan menghasilkan manfaat ekonomi, yaitu hak memperbanyak, hak mendistribusikan, hak menampilkan, hak mengumumkan, dan hak mengadaptasi. Tantangan hak cipta di era digital. Pada era digital, karya sangat mudah disalin, diunduh, atau disebarkan ulang tanpa izin. Tantangan utamanya, yang pertama ada pembajakan digital, yaitu film, musik, dan buku PDF ilegal. Yang kedua ada re-upload konten tanpa izin, misalnya video TikTok atau YouTube yang diunggah ulang oleh akun lain. Yang ketiga ada pencurian desain digital, yaitu desain logo, ilustrasi, dan preset Lightroom. Yang keempat ada AI generated content, dan isu siapa pemilik keterciptaannya. Yang kelima, deepfake yang memalsukan identitas dan karya seseorang. Perlindungan karya digital. Untuk melindungi karya digital, pencipta bisa melakukan 5 hal, yaitu melakukan pendaftaran hak cipta, menggunakan watermark atau signature, lisensi dan perjanjian, DMCA takedown, dan enkripsi atau DRM, yaitu Digital Rights Management. Contoh kasus nyata dan relevan, yaitu yang pertama kasus re-upload konten YouTube Indonesia, yang kedua kasus pencurian desain pada marketplace, yang ketiga kasus pembajakan film Indonesia, dan yang keempat kasus foto jurnalis dipakai tanpa izin. Sanksi pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Pidana penjara hingga 4-10 tahun dan denda hingga 4 miliar rupiah. Perdata, gugatan ganti rugi atas kerugian material dan imaterial. Tips aman menggunakan karya digital. Yang pertama, gunakan karya berlisensi bebas seperti FreePik atau versi free, Unsplash, Pexels, dan Pixabay. Yang kedua, selalu mencantumkan kredit pencipta jika diperlukan. Yang ketiga, minta izin tertulis untuk penggunaan komersial. Yang keempat, jangan ambil dari Google tanpa lisensi yang jelas. Dan yang terakhir, simpan bukti pembuatan karya atau file asli, draft, dan tanggal. Kesimpulannya, hak cipta adalah perlindungan penting bagi pencipta di era digital. Dengan memahami hak moral, hak ekonomi, ancaman pembajakan digital, serta metode perlindungannya, masyarakat dapat lebih menghargai karya orang lain dan menciptakan ekosistem kreatif yang sehat. Perlindungan hak cipta bukan hanya soal hukum, tetapi juga penghormatan terhadap kreativitas.